Mari kita buka firman Tuhan, Yesaya 62 ayat 1 sampai 12. Kita masih di series yang sama, Arise and Shine, bangkit dan bercahaya. Yesaya 62 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti orang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ayat 6, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 12, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau bantu kami Tuhan. Buka mata hati kami, buka telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengar apa yang menjadi firman-Mu, apa yang hendak Engkau sampaikan untuk umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Saudara, firman hari ini firman lanjutan dalam series kita. Di minggu pertama kita sudah baca Yesaya 60, kemudian hari ini kita baca Yesaya 62. Minggu pertama Pastor Jessica sudah bicara dari Yesaya 60, kemudian minggu lalu Pastor Don Yesaya 61, hari ini Yesaya 62. Yesaya menulis nubuatan ini untuk bangsa Israel, saudara. Bangsa Tuhan, umat Tuhan. Dan bicara tentang Yerusalem yang akan dibangun setelah mereka kembali dari pembuangan dari Babel. Tapi saya percaya ini saudara, firman ini juga dituliskan untuk gereja Tuhan di masa ini. Kalau saudara nggak tahu, Yerusalem itu sebuah kota di mana umat Tuhan berdiam di dalamnya. Jadi Yerusalem itu kotanya believers, orang-orang percaya, umatnya Tuhan. Kemudian ada kata Sion di situ. Sion itu adalah sebuah bukit yang ada di kota Yerusalem, tempat di mana orang datang menyembah Tuhan. A place of worship, tempat orang beribadah. Jadi saya percaya tempat di mana orang-orang beribadah, disinilah bukit Sion itu, disinilah gunung Sion itu. Dan janji-janji Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatan Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel, saya percaya
berlaku untuk kita juga, umat kepunyaan Allah. Ya. Dan saya juga percaya kami di sini, tim pengembalaan di sini percaya bahwa kegerakan Allah sedang ada di sini, sedang ada di pulau ini, sedang ada di kota ini. In case Anda terlewat di minggu pertama, Pastor Jessica bacakan dari Yesaya 60 ayat 4, dikatakan angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Saya mau ajak Anda kembali, mau mengingatkan Anda kembali, angkatlah mukamu, lihatlah sekeliling. Coba ambil waktu sejenak, lihat sekeliling, lihat kiri kanan, lihat ke belakang mungkin. Do not miss the move of God. Pastikan Anda tidak ketinggalan apa yang Tuhan kerjakan, baik itu di tempat ini, di pulau ini, di kota ini. Pastikan Anda juga nggak ketinggalan apa yang Tuhan kerjakan di rumah Anda, di tempat kerja Anda. Open your eyes. Angkatlah mukamu dan lihat sekelilingmu. Sedikit recap saudara, Pastor Jessica juga bicara tentang anak-anak Allah harus bangkit dan menjadi terang. Arise and shine. Orang lain gak akan bisa lihat Tuhan kalau kita, anak-anaknya sendiri tidak berada di posisi yang tepat untuk bersinar. Posisi yang tepat untuk bersinar itu ada di mana saudara? Ditaruh di atas. Kalau misalnya Anda bersinar tapi tersembunyi di balik sesuatu, sinar Anda gak kelihatan, benar gak? Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Di mana? Di depan orang. Supaya mereka melihat, supaya kelihatan perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya mau katakan kepada anak-anak Allah yang ada di tempat ini. Ada berapa banyak anak Allah di tempat ini? Bangkitlah, ambil posisimu untuk bersinar. Bersinarlah di rumah, bersinarlah di sekolah, bersinarlah di tempat kerja Anda. Dimanapun Anda berada, bersinarlah. Ambil posisi sebagai anak Allah. Kemudian minggu lalu Pastor Don juga sudah memberikan doa pengurapan untuk kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang percaya dipanggil untuk 3 hal ini saudara. Heal the sick, raise the dead, and proclaim the good news of Jesus. Sembuhkan orang-orang sakit, bangkitkan orang mati, dan juga kumandangkan kabar baik tentang Yesus. Tahukah Anda? Oke, saya ngajar dikit saudara ya. Identitas dan otoritas. Sama-sama bilang identitas dan otoritas. Identitas dan otoritas itu paket komplit yang kita dapat sebagai anak-anak Allah. Gak bisa lepas identitas dan juga otoritas. Posisi Anda sebagai anak Allah datang dengan otoritas sebagai anak Allah juga. Kalau Anda gak ngerti hubungannya bagaimana beroperasi dalam identitas dan otoritas, Anda lihat aja anak-anak pejabat. Anak-anak pejabat tuh paling pinter beroperasi di dalam identitas dan juga otoritas. Walaupun kadang-kadang disalahgunakan. Tapi that's how you supposed to walk. Waktu Anda tahu bahwa Anda adalah seorang anak dari orang penting. Benar nggak? You will understand your authority as a child when you understand who your father is. Anda akan ngerti benar otoritas Anda sebagai anak waktu Anda ngerti benar siapa bapaknya. Right? Jadi hari ini saya akan bicara tentang apa janji Tuhan kepada umatnya. Saya ngelihatnya gini, tadi saya coba explain sama Pastor Don ya. Minggu pertama Yesaya 60 ini kayak interview kerja gitu. Minggu pertama kita sudah dikasih job description. Arise and shine, bangkitlah dan bersinarlah. Dapat job description. Kemudian minggu kedua kita diurapi. Kita dikasih otoritas, dikirim. Ada sebuah, kalau misalnya di tempat kerja biasanya ada orientasi, ditunjukin hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan. Anda disuruh, that's your assignment. Heal the sick, raise the dead, and proclaim the good news. Hari ini saya mau bicara benefit. Sama-sama katakan benefit. Janji Tuhan kepada umatnya yang bangkit dan bersinar.
The benefits of God's people yang mau bangkit dan bercahaya. Ayat 1 di firman kita hari ini dikatakan, demi Sion aku tidak akan berdiam diri dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dalam translation lain dibilang, karena aku mengasihi Sion dan karena aku mengasihi Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam. Di sini Nabi Yesaya yang bilang aku. Saya percaya demikian juga orang-orang yang menerima urapan dan kuasa Allah, kita juga dipanggil untuk tidak tinggal tenang sampai kebenaran bersinar di dunia yang gelap. Janji pertama yang Tuhan mau janjikan kepada kita adalah janji kehidupan doa atau relationship. Dalam ayat 6 dikatakan Tuhan akan menempatkan pengintai-pengintai yang akan berjaga siang dan malam. Waktu saya baca ini saudara, pengintai-pengintai, kalau bahasa Inggrisnya kan spies gitu ya. Tapi ternyata enggak, bahasa Inggris yang di Alkitabnya dibilang watchman. Orang yang mau mengintai gitu. Waktu saya baca watchman itu saya kepikir, menjelaskannya gimana. Ada yang udah pernah nonton Jason Bourne? Matt Damon? Ya. Saya lupa yang film yang mana. Tapi ada terakhir waktu dia nelpon dari gedung lain, nelpon ke kantornya CIA, yang cewek yang angkat, ini like at the end of the movie gitu. Terus si Jason Bourne bilang, kayaknya kamu perlu istirahat, just take a rest gitu, your face look tired gitu. Habis itu dia tutup teleponnya. Si yang pemimpin CIA itu langsung, di mana dia? Dia dari gedung sebelah, he watch her, dan dia nggak tahu gitu. Itu gambaran yang saya lihat waktu saya baca kata watchman. Orang-orang yang berjaga dan mengintai. Siapa yang dijaga? Di dalam ayat 6 juga dikatakan, kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saya percaya ini bicara tentang orang-orang yang berdoa di sekeliling kita, saudara. Orang-orang yang Tuhan ditempatkan dalam kehidupan kita, to watch us, untuk berjaga-jaga buat kita, berdoa buat kita. Mungkin itu suami, mungkin istri, mungkin sahabat, mungkin tim doa. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur kita punya tim doa di tempat ini. Chef Vivin dan juga tim, we would like to thank you untuk berdoa untuk jemaat ini, berdoa untuk leaders di tempat ini. Orang-orang yang berjaga-jaga, the watchman of this place. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 demikianlah dikatakan begini, demikianlah pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, intercessors, pendoa, pengantara mereka. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur bahwa Yesus, Allah sendiri berdoa untuk umatnya. He watch over us. Allah yang penuh kasih berdoa untuk umatnya. Itulah Allah kita. Kadang-kadang kita untuk diri kita sendiri berdoa aja suka lupa gitu. Tapi bersyukurlah ada orang-orang yang ditempatkan dalam kehidupan Anda, bahkan Yesus sendiri, Allah sendiri, intercede for us, berdoa untuk kita. Dari ayat kita hari ini, di ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Kalau Anda lihat, janganlah biarkan dia, huruf besar dianya. Dia bilang janganlah biarkan Tuhan tinggal tenang. Berapa banyak dari Anda yang hari ini punya doa yang belum terjawab? Adakah di antara saudara yang punya pokok-pokok doa yang belum terjawab sampai hari ini? Enggak ada? Atau malu-malu? Saya mau kasih kabar gembira saudara. Kalau misalnya Anda punya pergumulan doa atau pokok doa yang belum terjawab sampai hari ini, Tuhan mengizinkan, dia membuka pintu untuk Anda datang kepada dia, kemudian dia bilang,
dia mengizinkan umatnya untuk mengganggu dia. Karena dia bilang, janganlah biarkan dia tinggal tenang. Ada berapa banyak pendoa pengganggu di tempat ini. Waktu saya baca ayat ini, ya yang saya bayangkan ya seorang anak gangguin ayahnya. Dad, can I have that? Oh gitu. Oke, saya nggak pernah, anak saya belum segede itu untuk bisa request gitu ya. Tapi saya pernah perhatiin Noya. Noya kalau jalan di kafe, saudara, dia anak kecil kalau jalan ke tempat Anda lepas anak kecil di toko permen gitu atau toko coklat. Mindsetnya dia adalah bukan mindset yang gue akan dibeliin atau enggak ya. Enggak, mindsetnya dia adalah dia jalan di aisle dengan tangannya begini, dia tinggal yang mana yang gue mau. Iya enggak? Mindsetnya seorang anak yang tahu bahwa ayahnya punya akan gitu. Kemudian kalau dia udah tahu apa yang dia mau, lari ke papanya, dia akan gitu, tarik-tarik baju. Dad, I want that gitu. Nanti ya. Dad, I want that gitu. Gue mau yang itu. Jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Untuk jawaban-jawaban doa yang belum dijawab hari ini, boleh saya katakan, jangan biarkan dia tinggal tenang. Keep praying. Tetap berdoa, saudara. Tetap ganggu Tuhan. Dan saya percaya Tuhan He doesn't mind. Dia gak keberatan untuk diganggu. Janji yang pertama, kehidupan doa, relationship sama Tuhan. Bahwa kita sebagai anak-anaknya bisa selalu datang untuk meminta. Janji yang kedua, janji transformasi, kehidupan yang diubahkan. Dikatakan dalam ayat 2, bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. They will see your righteousness. Orang-orang akan melihat bahwa engkau bukanlah yang dahulu lagi. Saudara, di dalam Yesus kita dibenarkan, kemudian kita dituntun untuk menjadi benar. Anda dapat status dulu bahwa Anda orang-orang yang dibenarkan, tapi kita juga dituntun untuk semakin hari semakin jadi benar. Make sense gak, saudara? Mungkin pada saat Anda terima Yesus, Anda bukanlah orang benar. Engkau masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa. Tapi saya percaya Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi benar. Ayat 2 juga dikatakan, orang akan menyebut engkau nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nama baru. Kebetulan kita juga baru ganti nama baru. Selama ini saudara, mungkin banyak dari kita yang menyebut diri kita dengan nama-nama yang bukan dari Tuhan. Kita sering membiarkan kondisi, keadaan, situasi itu menamai dan memberi sebutan untuk siapa kita. Ada dari kita yang menyebut diri kita, oh gua orang yang ditinggalkan. Oh saya orang yang terlupakan. Atau yang paling terselubung gini, oh saya orangnya pendiam. Oh saya orangnya tidak mampu. Atau ada yang melabel diri kita sebagai yang terlanjur. Yang terlanjur. Ya udah gue orangnya gitu, udah nggak bisa berubah, ya gitu aja gitu. It's in my character gitu, itu karakteristik saya gitu katanya. Hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa Tuhanlah, sekali lagi Tuhanlah yang berhak menamai umatnya. Dan orang lain akan tunduk pada keputusan itu. Tuhanlah yang berhak menamai umatnya, not even you and me. Dan orang lain akan tunduk pada keputusan itu. Dilanjutkan di ayat 4, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Dan negerimu akan disebut yang bersuami. Di masa itu saudara, kalau perempuan punya suami, artinya dia ada yang punya, pertama. Kemudian ada yang ngurus.
kemudian kehidupannya terjamin, ada jaminan untuk kehidupannya. Jadi dia nggak diterlantarkan, dia tidak sendiri, kemudian ada jaminan untuk hari depan. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur bahwa kita umatnya Tuhan, kita nggak sendiri, kita nggak diterlantarkan, kemudian ada jaminan untuk hari depan. Amin, saudara. Ayat 12, orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Janji transformasi, kehidupan yang diubahkan, kita bukanlah orang-orang yang sama. Kita diberikan identitas yang baru, nama yang baru, kehidupan kita ditransformasi seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, worship team boleh siap-siap. Janji perkenanan, Allah bersuka cita atas umatnya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah berkenan, sama-sama bilang berkenan atas umatnya. Mungkin ada dari Anda yang selama ini punya pemahaman yang salah. Bagaimana Tuhan melihat kita, bagaimana Tuhan melihat umatnya. Mungkin ada yang merasa bahwa Tuhan itu Tuhan yang jauh, Allah itu Allah yang jauh. Atau Tuhan itu Tuhan yang marah sama saya. Karena there's a lot of bad things yang saya udah lakukan dalam kehidupan saya. Ada banyak hal-hal yang sudah saya lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian Tuhan marah. Saya mau ingatkan saudara bahwa Allah berkenan atas umatnya. Saya nggak tahu gimana menjelaskannya supaya lebih plain atau lebih gamblang gitu. Tapi ya gitu, pada kenyataannya Allah mengasihi Anda dan saya. Kalau enggak, dia nggak mungkin turun ke dunia, mati untuk kita, supaya bisa sama-sama kita. Nggak ada yang lebih, kayaknya nggak ada yang lebih gamblang dari itu, benar nggak? He proved himself, dia buktiin bahwa dia kan mengasihi kita dengan cara dia mati buat kita, untuk menebus kita. Dalam ayat 5 dikatakan bagaimana Allah bergembira atau girang hati atas umatnya. Gambarannya seperti seorang mempelai pria waktu dia melihat pengantin wanitanya. Berapa banyak pasangan menikah di tempat ini? Pasangan menikah? Oke. Pria-pria, apakah Anda masih ingat momen-momen dalam pernikahan waktu pengantin Anda jalan di aisle kemudian Anda deg-degan gitu? Do you still remember that feeling? Masih ingat gak rasanya? Udah lama banget pastor, udah lupa gitu. That kind of joy, sukacita yang seperti itu, yang gimana menggambarkannya? Waktu saya berdiri di altar, lihat calon istri saya datang, it was such a joy. Sukacita banget, yang saya nggak pikirin lagi tuh. Persiapan pernikahan, habis itu saya nggak pikirin yang lain lagi. Dalam pikiran saya cuma bilang, she was so beautiful. Dia cantik banget. That kind of joy yang digambarkan Tuhan waktu dia bilang Allah bersukacita, Allah bergirang atas kita umatnya, atas kita pengantinnya. Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dia yang tahu tentang semua pelanggaran kita. Dia yang tahu sisi gelap kita. Namun dia mengasihi dan menerima kita. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur kita punya Allah seperti Yesus? Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara, inilah janji yang Tuhan siapkan untuk umatnya. Yang siap bangkit, yang arise and shine. Dan bercahaya atas dunia ini. Bahwa dia berjanji dia akan punya relationship sama kita. Hubungan melalui doa-doa kita.
Dia berjanji akan ada kehidupan yang diubahkan, ditransformasi. Dan dia juga katakan kepada kita umatnya bahwa ia berkenan, ia mengasihi kita. Nggak peduli apa yang bisa atau nggak bisa kita lakukan. He loves us. Inilah nubuatan dan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Gerejanya. Saudara, saya mau setelah firman ini, setelah ibadah ini selesai, saya mau buka prayer time. Or should we open now? Kalau ada dari Anda yang mau menerima janji Tuhan, ada yang mau didoakan, ada yang mau berdoa to bug God, mengganggu Tuhan, yang seperti yang tadi kita bilang. Ada doa-doa yang belum terjawab hari ini. Ada Pastor Donjen dan juga beberapa tim doa yang bantu kita dalam doa. Kita akan buka aja ruangan ini untuk sebagai ruang doa setelah ibadah ini selesai. Nanti kita akan tutup. Anda kalau misalnya perlu didoakan boleh tetap stay di ruangan ini untuk didoakan. Saya percaya janji Tuhan akan dinyatakan buat Anda hari ini. Minggu lalu kita dapat pengurapan, kalau misalnya ada yang nggak datang minggu lalu, belum terima pengurapan itu, kita akan doakan juga pengurapan hari ini. Kita akan doakan juga kesembuhan. Worship team boleh naik. Can we worship first? Boleh kita nyembah Tuhan dulu. And then kalau misalnya Anda punya pokok doa yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Tim doa akan berdoa buat saudara juga.